Nah, kemudian nilai kekakuan itu dari soal, kemudian nilai C itu kita cari dari persamaan 2 kali zeta 0,05 kali omega n dikali M kan. Dapatnya 30,28. Kemudian untuk kondisi Newmark beta ini, kondisi awalnya itu sama semua, jadi perpindahan, kecepatan, dan percepatan itu sama dengan 0. Jadi kan mulai dari 0, dari titik tidak adanya pembebanan sampai adanya pembebanan gitu. Nah, berikutnya kita cari ke tahap 1.1. 1.1 itu adalah mencari percepatan awal. Percepatan awal ini dengan persamaan yang ini adalah gaya awal dikalikan dengan peredaman dikalikan dengan kecepatan dikurang kekakuan dikalikan perpindahan dibagi massa. Itu dari persamaan gerak. Jadi persamaan gerak itu kita bisa cari percepatan sama dengan 0 karena nilainya kan 0 semua tuh. Kemudian delta T di soal ini kan saya ke back soalnya kan dari 0 sampai 0,25 itu selisih waktunya itu 0,01 jadi delta T-nya 0,01 detik. Nah, kemudian kabar ini yang ada garis di atasnya barnya itu kabar itu adalah kekakuan ditambah gamma-nya itu tadi setengah dibagi betanya itu tadi 1/4 dikali delta T 0,01 kali C ditambah 1/, beta tadi 1/4 dikali 0,01 kuadrat dikali M. Nah, ini jadi persamaannya kita input semua nilainya udah ada kan, dapatnya 265156 ya. Kemudian nilai dari jadi yang bedakan dari soal ini sama sebelumnya itu hanya nilai dari beta sebelumnya kan 1/4 tuh. Ya, sekarang betanya 1/6. Jadi saya input semua tuh betanya yang 1/6 itu. Ini yang kemarin kan metode average acceleration, ini betanya 1/4. Nah, yang 1/6 ini kita masuk ke slide berikutnya, jadi tinggal diganti aja. Nilai massa, kekakuan, sama redamannya sama semua, tapi nilai yang berbeda hanya nilai beta. Jadi nanti persamaannya ada nilai betanya berubah semua, nggak sama, kecuali nilai properti awal, massa, kekakuan, redaman tetap ya. Pokoknya nanti nih ada nilai persamaan nilai betanya, ada nilai beta itu berubah semua. Setelah saya input semua, ya, saya tahap dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, kemudian masuk ke perhitungan setiap langkah waktu, itu ke 2.1, cari delta P. Nah, delta P ini adalah delta P tadi, nah, itu nanti selisih antar pembebanan awal dengan pembebanan berikutnya, ditambahkan koefisien A. Koefisien A kan dapat dari koefisien A itu kan dapat dari ini. Koefisien A dapat dari sini ya, dapat dari sini. Ini koefisien B dapat dari sini gitu. Nanti untuk nilai, jadi nanti dapat suatu persamaan, delta P-nya masih kita cari. Udah ketemu nanti koefisien A, koefisien B 3756,84 dikali kecepatan. Kecepatannya nanti dari soal, dari hasil penyelesaian. Kemudian percepatannya juga nanti dari persamaan di soal gitu ya. Ini nanti dicari di soal, ini nanti dicari soal gitu. Sama nanti juga untuk mencari delta X, jadi selisih antar selisih perpindahan itu nanti delta P gaya dibagikan dengan kekakuan bar tadi. Kekakuan bar kan dari sini nih. Kekakuan bar itu dari sini. Kemudian delta P nanti dari sini. Nanti setelah dimasukkan semua baru nanti dibagi dapatkan delta X. Kemudian delta X 1 dot atau delta dari kecepatan, nah itu tinggal masukin aja persamaan ini, yang berubah nanti nilai betanya kan, karena jadi 1/6, hasilnya adalah ini. Kemudian delta dari percepatan, persamaannya ini yang diubah nanti nilai betanya 1/6, hasilnya nanti ini. Nah, jadi nanti kita bisa tahu nilai dari respon berikutnya adalah
Pertama itu adalah misalnya perpindahan awal, berarti perpindahan awal itu ditambahkan dengan selisih perpindahan, nanti didapatkan perpindahan berikutnya. Begitu juga nanti untuk yang kecepatan berikutnya, dari kecepatan awal ditambahkan selisih kecepatan, nanti didapatkan kecepatan berikutnya, gitu. Ini untuk metode time stepping untuk Newmark beta ya. Jadi nanti percepatan berikutnya juga sama, percepatan awal didapatkan ditambahkan dengan selisih dari percepatan gitu. Nah, ini nanti didapatkan hasilnya seperti ini ya. Saya buka Excel-nya lagi deh biar nanti Jadi untuk yang metode linear acceleration ini ya. Ini saya udah ke Excel. Jadi ini kolom A sampai kolom K kan. Nah, ini bidang kerja kita. Kolom A itu hanya nomor urut. Nah, kolom dari B itu kan durasi waktu tuh dari 0 sampai 0,25 kan. Nah, ini nih pembebanannya nih dari 0 sampai 0,25, ini beban yang bekerja ya. Jadi beban yang bekerja itu bentuknya adalah beban separuh sinus, di mana nilainya adalah 100 kilonewton dikalikan sinus kali 4pi kali T. Nah, puncaknya itu besar, pembebanan maksimum itu besarnya 100 kilonewton gitu. Tapi bentuknya bentuk sinus atau separuh grafik sinus ini ya. Nah, ini bentuknya dari 0 sampai 0,25, jadi kita ditanyakan berapa respon pada saat beban itu bekerja dari 0 sampai 0,25 detik. Oke. Kemudian saya balik ke metode linear acceleration, ini hampir sama dengan metode yang kemarin, average acceleration, yang berbeda nilai dari beta kan. Saya tarik nih dari 0 sampai, pertama dari kolom B, dari durasi waktu dari 0 sampai 0,25 ya. Selisih waktunya adalah 0,01, berarti nanti ada 26 kali iterasi atau pengulangan data ya. Gitu. Jadi perhitungan. Berikutnya pembebanan. Pembebanan ini saya tinggal copy paste dari bentuk form yang ini. Bentuk form bebannya, kan bebannya adalah 100 dikali sinus dikali 4 dikali pi dikali waktunya itu sendiri. Pi-nya dalam radian ya, didapatkan nanti bentuknya seperti ini sampai bawah. Pokoknya dari awal bekerja sampai 0,25 nilainya 0 ya. Nanti puncaknya itu ada di 100 kilonewton. Berikutnya setelah itu bebannya, setelah beban, oke. Setelah bebannya ada, terus bebannya masuk kan, terus kita ngitung delta pembebanan ini, kolom E ya. Kolom E ini adalah delta P. Jadi selisih antara pembebanan awal dan pembebanan berikutnya. Jadi untuk yang pertama nih 12,533 ini dapat dari selisih dari 12,533 kurang 0. Jadi pembebanan di baris keempat kurang baris ketiga gitu. Yang 12,357 itu berarti dari baris kelima kurang baris keempat. Begitu aja sampai bawah. Nah, selisihnya antar pembebanan terbaru dikurangi pembebanan sebelumnya gitu. Ya, didapatkan delta P. Kemudian langkah berikutnya itu memasukkan nilai dari percepatan awal kan 0. Ini kita input dulu 0. Yang kecepatan awal juga 0 ya. Terus ke perpindahan awal juga 0 ya. Perpindahan awal juga 0. Nah, ini delta P tadi udah ketemu ya. Yang pertama, tahap yang pertama. Tahap yang kedua ini adalah metode langkah 2.1. Berarti delta P bar ya. Delta P bar ini pakai rumus yang langkah 2.1 tadi. Yang ini, yang persamaan ini ya. Saya kotakin. Yang ini tadi delta P1 pakai rumus ini. Jadi delta PI ditambahkan 3756,84 dikali kecepatan awal ditambah 18,48 kali percepatan awal. Tadi kan percepatan awalnya 0,
kecepatan awalnya 0 itu untuk yang tahap pertama. Nanti jadi hasilnya untuk delta P yang pertama itu hanya delta PI aja gitu. Ini kemudian balik ke Excel. Balik ke Excel terus ya. Maaf Pak. Ada yang mau ditanya? Ini tampilan layarnya freeze Pak. Iya, memang ini lagi sesuatu nih ya. Baik Pak. Bentar ya. Sekarang udah kelihatan? Udah ya? Oh, udah Pak. Udah. Oke, ya jadi tadi kita nanti ngeliat, kalian sambil lihat di PPT-nya tuh ya ada langkah-langkahnya. Ya. Pertama tadi kita udah ngitung yang kolom E kan, delta PI itu selisih antara pembebanan berikutnya dengan pembebanan sebelumnya. Kemudian untuk langkah ke 2.1 atau kolom F itu kita pakai langkah 2.1 ya, rumus dari langkah 2.1 tadi adalah delta PI ditambahkan dengan nilai dari delta PI ditambahkan nilai dari 3756,84 kali kecepatan ditambahkan 18,48 dikali percepatan. Oke, masih di Excel ya. Berikutnya mencari, ini udah ketemu ya. Nanti tinggal di input aja nilai-nilainya. Ini udah ketemu. Berarti langkah ke berikutnya kolom G maksud saya. Kolom G itu untuk mencari delta perpindahan ya. Delta perpindahan itu pakai langkah 2.2 itu. Kalau kalian sambil lihat slide ya, lebih baiknya sih sambil lihat slide. Langkah 2.2 itu adalah 2.2 adalah delta XI sama dengan delta PI bar hasil dari langkah 2.1 atau kolom F dibagikan dengan kabar. Kabar itu dari langkah 1.3 gitu ya. Nanti ketemu nilainya untuk delta perpindahan. Oke. Berikutnya nanti di langkah berikutnya langkah H itu berarti ini langkah G udah ya. Nah, kalian nanti lihat di langkah 2.2. Langkah ke H itu adalah langkah 2.3 kan. Langkah 2.3 itu persamaannya adalah delta dari kecepatan kan. Nah, itu dari penyederhanaan rumus didapatkan 300 dikalikan delta XI. Delta XI itu dari kolom G dikurangkan dengan 3 kali nilai dari kecepatan kolom J dikurang 0,005 dikalikan dengan percepatan nilai dari kolom D. Gitu. Didapatkan nanti nilai dari delta kecepatan. Ini udah. Kemudian nanti sesuaikan aja di slide ya, slide PPT. Ini tinggal saya tabulasikan. Kemudian langkah ke terakhir itu langkah ke I atau delta percepatan. Delta percepatan itu sesuai dengan langkah 2.4, di mana langkah 2.4 itu adalah 60.000 dikalikan ini hasil penyedaran rumusnya ya. Kalau dari rumus awalnya ada di atas, 60.000 dikalikan dengan dalam kurung delta XI, delta perpindahan ya. Delta perpindahan XI itu dari kolom G dikurangkan dengan 0,01 dikalikan dengan kecepatan di dari kolom J kan. Nah, dikurangkan 3 kalikan percepatan di kolom D. Nah, ini dapat tuh nilai dari delta X double dot atau percepatan. Jadi yang kita kerjakan itu baris pertama ini dulu ya kan. Baris pertama ini dulu kan. Tapi nilai dari T dan P ini sudah bisa dikerjakan dari awal. Karena kan datanya, data awal yang kita punya, data primer yang kita punya, data yang ini gitu ya. Nah, berikutnya itu baru lanjut ke, masih di Excel ya.
langkah kedua yang ini, yang saya sorot ini baru dimulai gitu perhitungannya. Berarti nilai dari pertama, nilai dari percepatan berikutnya adalah ini. Sorry, kita ke row 4 dulu. Nilai dari percepatan ini adalah, di kolom D ini adalah D3, itu berarti adalah percepatan awal ditambahkan delta percepatan langkah 2.4 tadi. Nah, itu ketemu. Kemudian ini udah ketemu ya. Baru nilai ini lagi. Nilai ini lagi, delta X single dot atau kecepatan. Nah, ini dari kecepatan awal ditambahkan delta kecepatan gitu ya. Sama juga yang untuk perpindahan, berarti perpindahan awal ditambahkan dengan delta perpindahan. Kalau yang kolom dari E, F, H, dan I ini nanti kalian bisa langsung tarik ke bawah, karena kan dia udah rumus tuh. Jadi yang berubah hanya periode waktu. Yang variabel berubah waktu. Nah, yang nilai dari ini nanti kalian bisa selesaikan dengan penjumlahan dari nilai sebelumnya. Kalau udah ketemu 2 baris, nanti karena formatnya udah sama, langsung tinggal kalian tarik aja ke bawah. Nanti ketemulah responnya. Ini respon percepatan, ini respon kecepatan, ini respon perpindahan ya. Nah, ini didapatkan nanti penggambarannya. Penggambarannya sesuai itu hasil dari PPT slideshow bongkaran. Mau nanya Pak? Yep. Ya, ada yang tanyakan? Ya Pak, mau nanya. Ya, boleh. Itu yang mencari kabar itu Pak, itu kan rumusnya K ditambah Y per beta kali delta T ya Pak? Untuk yang metode linear yang linear acceleration ya, yang gamma setengah, betanya 1/6. Itu kan K ditambah Y per beta dikali delta T ya Pak? Y, ini lihat ke PPT, lihat di PPT. Iya, itu di PPT. Kan K tambah 3 Pak, 3-nya itu dari mana ya Pak? Oh, 3 itu, ini ya saya bilang tadi itu, gamanya kan ini nih. Gamanya setengah dibagi setengah dibagi 1/6 ya 6/2 3 gitu. Oh gitu. Jadi nilai awalnya itu dari ini loh, ini nilai awalnya kan. Nah, ini nilai awalnya juga, ya udah kalian masukkan masing-masing ke nilai gamma betanya itu. Yang ada nilai beta di input, nilai beta, nilai gamma beta gitu. Diganti semua sama nilai yang ini ditetapkan di awal ya. Oh, siapa? Makasih Pak. Oke, jadi ini itu persamaan awalnya, nanti kalian tinggal input masukkan, nanti ketemu penyederhanaan rumusnya atau bentuk dari nilainya gitu. Oke, ditanyakan. Nah, hasil dari nilai dari respon perpindahan, kecepatan, dan percepatan tadi. Oke. Itu digambarkan seperti ini. Jadi respon perpindahan terhadap waktu ya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk displacement dari struktur apabila diberikan pembebanan seperti itu. Jadi kira-kira displacement maksimumnya itu adalah 0,08 sekian gitu dalam meter ya. Itu nilai dari nilai maksimumnya ya pada saat T 0, sekian detik. 0,1 sekian detik itu nilai dari maksimumnya. Nah, ini nilai dari, kita bisa turunkan lagi, dapatkan nilai dari kecepatan, lambat laun menjadi nilai percepatan. Nah, nilai dari percepatan ini, kalau kita lihat lebih lanjut, ini sebenarnya nilainya itu mendekati nilai rambat dari percepatan. Nanti kita lihat ke penyelesaian berikutnya, simulasi berikutnya ya. Apa sih ini dengan percepatan gempa atau percepatan gerak gitu ya. Sampai di sini ada menggunakan. Jadi nanti ini ya hasil dari kompilasi atau komparasi antara linear acceleration dan average acceleration itu nilainya itu tidak
terlalu jauh ya. Jadi kalau bisa kalian lihat untuk yang perpindahan awal dan untuk perpindahan dengan metode 2 tadi itu nilainya berdempet ya, bisa dibilang istilahnya itu konvergen lah. Sama juga yang untuk dengan kecepatan hampir konvergen dua nilai itu dan percepatan. Jadi nilainya tidak ada nilai yang anomali. Gitu ya. Nah, ini bentuk berikutnya itu nanti ada bentuk dari penghitungan metode MATLAB. Nanti kalian bisa pelajarin, contohkan trial. Hasil penggambaran juga sama ya. Didapatkan itu nilai hasilnya itu nanti kalau kita hitung ini nanti ketemu nilainya itu sekitar 0,8 sekian meter gitu. 0,008 sekian meter gitu di spesimen maksimumnya ya berdasarkan grafik ini. Sama ini juga dengan metode MATLAB kita jabarkan kurang lebih hasilnya juga sama. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Kalau belum, ya, atau nanti sambil berjalan ongoing ya, bisa ditanyakan di forum. Berikutnya kita bahas tentang respon SOF terhadap pembebanan gempa bumi atau earthquake ya. Ini contohnya itu kita pakai dengan struktur dimodelkan sebagai single degree of freedom, di mana single degree of freedom itu kan seperti contoh yang ini portal ini ya. Jadi dimodelkan hanya sebagai suatu batang dengan kekakuannya massa yang kurang besar dibandingkan massa yang di puncaknya. Puncaknya itu adalah yang seperti bulatan korek api itu adalah disebut dengan lames. Jadi semua massanya itu terpusat di sana. Nanti massa yang terpusat di sana itu akan mengalami gaya inersia tadi, gaya inersia sehingga nanti di situ ada gaya percepatannya. Sedangkan respon percepatannya. Sedangkan nanti di batang yang berdiri itu tiang yang berdiri itu ada sebagai gaya spring atau gaya spring atau pegas dari sistem itu ya. Dimodelkan sederhana, jadi single degree of freedom ini hanya mengalami displacement satu arah. Jadi kalau model realnya itu kan kompleks ya. Bentuknya 3 dimensi dan arahnya juga ada arah X, Y, dan Z kan. Itu pasti kalau kita modelkan itu perpindahannya itu bisa 3 sumbu. Nah, dengan metode SOF ini kita sederhanakan semua aja. Jadi kita anggap pada saat mengalami pembebanan struktur akibat gempa bumi atau beban dinamik lainnya itu yang mengalami maksimum itu hanya satu arah itu aja. Karena kan datangnya itu beban dinamik itu kan arahnya lateral ya. Beda dengan beban gravitasi. Jadi tentunya kita hanya akan mencari nilai simpangan gitu loh. Nah, makanya nanti didekatkan dengan single degree of freedom. Jadi kita nggak perlu memodelkan sistem yang terlalu detail karena akan menguras waktu tentunya juga dan mendekatkan model ke bentuk yang real itu susah sekali. Jadi SOF itu salah satu model matematis yang sederhana untuk mencari tahu properti utama dari sistem struktur. Lanjut, jadi kita udah tahu lah, misalnya terkait dengan gempa bumi, ada gempa bumi yang tipe vulkanik dan tektonik. Vulkanik kan dari aktivitas gunung berapi ya, kalau tektonik dari plat tektonik. Nah, kalau lihat dari slide, ini lagi di PPT ya. Oke, benar. Ini adalah secara umum dari plat tektonik yang tergambarkan atau berada di muka bumi ya. Dan Indonesia itu hasil pertemuan dari 3 lempeng ya kan, dari Pasifik, dari Asia dan Australia secara umum ya. Jadi sangat riskan, apalagi istilahnya ring of fire atau lingkaran cincin. Selain dari gempa vulkanik tadi yang ring of fire tadi, itu ada juga Indonesia waspada terhadap plat tektonik yang berada di bawah ring of fire tadi itu. Jadi bisa gempa bumi dari aktivitas vulkanik ataupun dari plat tektonik itu. Nanti kalau kalian baca dari teorinya ya, plat tektonik itu nanti munculnya itu, maksudnya melepaskan energi gempanya itu akibat dari pergeseran atau pertemuan atau tumbukan antar plat itu ya. Jadi mungkin karena bumi itu tetap akan beraktivitas bergerak. Nah, tumbukan-tumbukan antar plat itu akan melepaskan energi gitu loh. Nah, energinya itu yang menyebabkan getaran gempa bumi.
atau kalau kita modelkan sebagai engineer ya percepatan gempa bumi itu. Nah itu dari hasil tumbukan-tumbukan plat itu, karena kan masing-masing itu dalam suatu waktu itu ada saling menjauh, subduction, ada yang saling mendekat gitu loh. Nah pada saat dia mendekat, tabrakan itu, jadi dia timbullah efek dari gempa bumi secara umum. Nah ini kalau kita lihat ke slide lagi berikutnya itu adalah hasil dari update relokasi gempa bumi yang ada di Indonesia sampai tahun peta 2017 ya. Ini record-recordnya di titik-titik dot ini adalah data-data lokasi terjadinya gitu. Bisa dibayangkan jadi hampir seluruh wilayah Indonesia ya, kecuali Pulau Kalimantan. Terutama pesisir Sumatera Barat, maksudnya bukan Sumatera Barat doang, maksudnya pesisir barat dari Sumatera, pesisir selatan dari Jawa kan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu banyak terekam gitu loh aktivitas dari percepatan gempa. Ya ini recordnya, jadi bisa kalian bayangkan warning kita itu apa sih maksudnya, bahaya yang mengintai kita itu apa. Jadi maksudnya kenapa selama ini itu kita harus mendesain dengan percepatan gempa bumi ya, karena kita mengantisipasi, bukan karena kita hal itu tidak bermanfaat ya, karena memang lihat dari warning ini udah ada early warningnya, berarti wilayah Indonesia itu udah dalam wilayah rawan gitu loh ya kan, kita udah tahu wilayah Jawa khususnya. Melanjut, nah untuk saya langsung aja ke desainnya ya. Desainnya untuk beban gempa bumi itu ini historisnya itu awalnya itu tahun 1940 di California, Los Angeles. Jadi itu gempa bumi awal itu yang terrecord ya. Ya kita sebelum-sebelumnya udah ada kan. Tapi yang terrecord orang, maksudnya engineer atau lembaga yang berkepentingan stakeholder. Nah, itu dari tahun 1940 gitu loh. Jadi dari mulai awal bisa gempa bumi itu terrecord, itu baru kita bisa menganalisisnya gitu. Sebelum-sebelumnya kan kita belum bisa merecord menggunakan alat device. Jadi belum tahu kita perilakunya bagaimana. Nah, dari perilaku dari pembebanan gempa di El Centro, disebutnya ini gempanya El Centro ya. Jadi di wilayah Amerika sana. Nah, ini bentuknya. Nah, ini hasil dari ini wilayahnya, ini sebelah kanan ini kan petanya tuh yang ada bulat-bulat itu lokasinya. Sebelah kanan ini yang gambar ini ada itu seperti detak ya, tapi itu adalah record atau rekaman dari percepatannya. Nah, ini. Nah. Oke. Bisa dilihat kan sendiri. Jadi durasinya itu singkat ya, maksud saya bisa lihat ini detiknya waktu 50 detik ya, hampir 1 menit kurang gitu kan. Itu pun juga dari menit ke 30 kalau kalian lihat itu udah mulai berkurang kan ya. Dan nilai maksimumnya itu dari 0 sampai 1 detik itu sebenarnya. Ini nilai puncaknya gitu. Jadi sangat singkat sekali, makanya pembebanan gempa bumi itu bisa kita dekatkan dengan metode yang kemarin itu metode numerik, analisis, Newmark beta, atau nanti yang kita bahas itu lebih sederhana lagi metodenya si Central Difference Method. Nah ini karena bisa lihat ya, ini puncaknya dari nilai dari percepatan gempa buminya nih, puncaknya nih. Ini nilainya itu hanya dari periode waktu 0,2 detik sampai 1 detik, itu nilai maksimumnya tuh di antara itu. Ya, jadi nggak sampai 60 detik ini yang terrecord seutuhnya, tapi yang maksimum itu dari 0,2 sampai 1 detik. Nah, kita sebagai engineer itu lebih concern ke nilai maksimum, jadi nggak concern ke nilai riwayat waktu pembebanan yang seperti sebelumnya tadi metode. Itu kan hanya sebagai bisa dibilang apa ya, literatur ilmiah, apa pembelajaran ilmiah. Untuk kita itu yang kita butuhkan adalah nilai maksimum ya, respon maksimum. Nah, makanya respon maksimum itu bisa kita konversikan ke respon spektra gitu. Nah, kalian ingat ya. Jadi nanti kita tuh nggak mengutamakan respon dari time story tadi, nggak. Yang kita butuhkan hanya nilai maksimum. Oke, nah itu disebut dengan respon spektra. Jadi respon spektra itu nanti adalah kaitannya dengan, kalau kalian lihat di slide ini,
ada kaitannya dengan fungsi dari redaman, zeta, dan fungsi dari periode natural. Oke. Nah, hubungannya nanti kalian bisa lihat di sini ya, persamaannya dari persamaan integral Duhamel. Nanti kalau saya jelaskan panjang, saya ambil singkatnya aja. Setelah kita turunkan dari integral Duhamel, kemudian kita masukkan kondisi ini ya, lihat ke slide berikutnya, bahwa saya hapus dulu. Bahwa rasio redaman untuk struktur itu kan kurang dari 1 ya. Jadi kalau kita masukkan ke nilai zeta kuadrat itu sama dengan 0. Karena akar 1 kurang zeta kuadrat sama dengan 0 kan. Jadi nanti nilai omega damping ya sama kayak dulu waktu konsep getaran bebas, omega damping sama dengan omega frekuensi natural system atau omega tak teredam. Jadi sama dengan 2 pi per T. Nah, sehingga kita bisa tahu turunannya nih. Nanti saya gambarkan secara singkat. Turunannya ini, jadi yang akan kita dapatkan itu adalah dari hasil respon perhitungan awal itu adalah nilai dari SPV yang awal nih ya. Karena kondisi awal ini, yang SPV ini, yang saya tanda panah ini, atau yang saya kotakin ini adalah gini. Ini yang saya kotakin ya, SPV itu ada artinya pseudo velocity. Jadi pseudo itu hayal ya, pseudo itu hayal. Kalau kita gambarkan tadi itu yang metode sebelumnya itu, ini masih kedengaran kan ya? Nah, kalau nggak kedengaran nanti bilang, respon dari velocity atau kecepatan itu konstan ya. Respon velocity atau kecepatan itu konstan. Jadi makanya yang akan jadikan benchmark pertama kali itu adalah si kecepatan. Jadi nanti di pakai pertama adalah si velocity. Nah, kemudian diturunkan bahwa nanti SPV itu adalah seper omega n atau turunan dari atau integral dari kecepatan. Jadi perpindahan itu adalah integral dari percepatan. Nah, baru juga bisa ketahuin bahwa percepatan itu adalah turunan dari perpindahan, atau dari garis besar secara umum adalah gini aja paling gampang. Perpindahan itu menghasilkan turunan kecepatan itu menghasilkan turunan percepatan sesuai dengan konsep awal persamaan gerak. Jadi sama untuk di konsep respon sektor gempa. Jadi yang membedakan nilai itu adalah nanti misalnya diketahui nilai perpindahan awal, nilai kecepatan berikutnya itu pertama nih nilai perpindahan suatu titik tertentu. Maka nilai kecepatannya itu adalah nilai perpindahan itu ya dikalikan dengan nilai dari ini tadi. Nilai dari omega ya, atau 2 pi per T. Nah, ini sama gini nih. Nilai dikalikan nilai dari omega. Sama juga untuk nilai dari percepatan, kan hasil turunan dari kecepatan. Jadi kecepatan itu dikalikan dengan percepatan. Nah, jadi kalau saya tuliskan secara umum ya, teks saya tuliskan teks. Jadi pertama itu jadi perpindahan itu menghasilkan SD itu perpindahan ya. Kedua, nanti nilai kecepatan spektral ya. Sorry, ini spektral. Kalian lihat slide yang ini ya, yang saya ketik nih ya. Semoga ngeliat. Semoga ngeliat bilang. Kecepatan spektral atau SV itu nanti hasil dari turunan SD spectral displacement dikalikan dengan omega ya. Omega. Sama juga nanti nilai dari percepatan spektral. Spektral itu nilai maksimum maksudnya ya. Spektral atau SA. Itu adalah SV turunan dari perpindahan jadi kecepatan kan dikalikan dengan omega. Gitu. Atau mau paling gampang ya udah bisa aja percepatan SA sama dengan SD dikalikan dengan omega kuadrat. Karena kan turunan 2 kali tuh. Gitu.
Jadi percepatan sama dengan SD dikali omega kuadrat. Itu aja langsung, kalau mau langsung. Tapi hierarkinya kalau lihat di poin 1, 2 titik. Poin 1, poin 2, poin 3. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Nah, jadi time stepping itu gini. Kalau kalian lihat di slide berikutnya ya. Time stepping itu kan ini bentuk dari kurvanya tuh. Kurvanya kan tidak bentuk yang simetris atau bentuk yang teratur, tapi bentuk apa bisa dibilang linier, kurva linier. Pendekatannya itu yang noise di ini dulu ya, di pendekatannya itu contoh ya, ini saya bulatin nih ya. Yang saya bulatin kebalik lagi. Set. Nah, ini dia. Clear. Yang saya bulatin merah ini saya ambil titik tinjau, 2 titik tinjau, jadi pembebanan pada saat T1 dan P2 dengan waktu pada saat T1, T2. Nah, saya zoom lagi tuh yang saya garis putus-putus. Nah, itu tuh. Jadi untuk mencari nilai antara P1 dan P berikutnya itu ya kita memakai pendekatan interpolasi ya. Interpolasi. Karena kalau pendekatan aktual kan pasti metodenya akan metode integral ya, agak lama ya. Jadi kita pakai pendekatan pendekatan interpolasi ya. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya itu adalah membagi-bagi titik-titik tinjau dengan durasi waktu tertentu ya. Semakin durasi waktunya semakin baik itu semakin detail, berarti hasilnya semakin smooth ya, mendekati actual ya. Kalau kalian lihat di garis ini mendekati hasil dari actual ini ya. Kalau jaraknya juga terlalu jauh-jauh ya kadang nanti agak miss, ada sedikit errornya atau sebutnya apa itu namanya itu deviasinya ya, gitulah. Oke, baru kita lanjut ke ini ya, respon S2F. Jadi masih sama. Sampai di sini ditanyakan dulu nggak? Nah, jadi kita udah masuk ke pembebanan gempa. Nanti seterusnya kita akan pakai pembebanan gempa ya untuk analisis berikutnya. Jadi mohon untuk yang tahap ini harus dipahami benar-benar. Kalian juga nanti pasti juga akan pembebanan gempa ini nanti lanjut ke mata kuliah berikutnya, studio perancangan itu. Konsepnya itu sebenarnya dari dinamika struktur gempa. Untuk desainnya nanti bisa dipelajari di studio perancangan gitu. Pasti kalian kan yang di studio perancangan ya, setiap mahasiswa ya, kalau nggak salah. Nah, awal mulanya dari kan? Oke, jadi saya lanjutkan. Untuk respon S2F, respon S2F-nya terhadap beban gempa bumi itu saya pakai metode central difference method, hampir sama kayak metode sebelumnya, tapi lebih sederhana, lebih simple dibandingkan yang sebelumnya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya, ini persamaan turunan rumusnya. Nanti kita juga tetap cari kabar tadi, kabar itu yang garis di atas itu, dan delta P bar dan P bar gitu. Semuanya nanti koefisiennya sama, koefisien A dan koefisien B juga dicari. Oke. Nah, ini nanti metodenya kurang lebih juga di metode sebelumnya, nanti hanya berubah rumus persamaannya aja ya. Persamaannya nanti. Nah, ini saya langsung ke analisis untuk percepatan gempa bumi. Jadi saya pakai struktur portal yang sebelumnya itu, ya kan. Cuma nanti pembebanannya saya ganti. Saya asumsikan dia menerima percepatan gempa bumi. Percepatan El Centro yang tadi di grafik awal itu ya. Jadi percepatan El Centro itu dengan peak ground acceleration itu 3,147 meter per detik atau 0,35 ground atau gravitasi ya. Jadi dibagi 9,81 dapatnya 0,35. Jadi beban puncaknya itu adalah senilai 0,35 gravitasi. Durasi waktunya itu 2,14 detik, sangat singkat kan? Sorry. Durasi waktunya itu 53,76 detik. Dan pada saat beban puncak itu, maksud saya itu beban puncak itu pada saat durasi yang sangat singkat. Jadi dari mulai beban bekerja itu sampai 2 detik itu udah beban puncak. Setelah beban puncak itu ya udah lambat laun akan turun
atau tereksitasi ya, atau terserap atau terabsorb gitu. Lanjutnya ini nilai omega, nilai C sama masih pakai persamaan sebelumnya. Saya pikir kalian udah tahu semua ini. Yang kita bedakan hanya adalah nilai pembebanan gitu loh. Saya share yang Excel sekarang ya. Oke. Ntar dulu. Nah, ini saya salah buka. Oke, ini filenya ya. Jadi nanti ini juga buat tugas kalian juga, nanti masing-masing mahasiswa itu seperti yang di pos, itu nanti masing-masing mahasiswa akan menerima pembebanan gempa yang berbeda-beda di wilayah Indonesia kan. Beda-bedanya itu adalah beda arahnya, ada yang arah utara selatan, barat timur, nah gitu. Atas bawah. Nah, nanti yang kita perlu ngerjakan itu adalah kita rekam dulu. Kita udah kayak Excel ya. Ini udah kayak Excel. Oke. Mudah-mudahan sudah selesai. Ini kok cepet kok. Ini adalah rekam pembebanan El Centro ya. Ini saya pakai contoh El Centro kan. El Centro. Jadi waktu dan percepatan. Ini datanya kalau kalian di soal itu ada nilai percepatannya. Kalian ini aja langsung pindah ke sini. Dan ini nilai dari durasi waktunya. Nah, kalau kalian ada yang durasi waktunya 0 sampai 0, sorry saya buka dulu, ada yang misalnya ya, nih, misalnya ini ada data rate itu 0,001, nih ya, kelihatan di sini nggak? Nah, itu tuh disebut dengan T-nya itu, delta T, ya, 0,001. Jadi kalau kita balik lagi ke latihan, kalau yang sini kan dia 0,01, kalau kalian kan 0,001 gitu. Sampai berikutnya nanti 0,001 ditambah ini gitu. Ya, sampai seterusnya gitu. Oke. Didapatkan 0,02 sampai seterusnya, sampai seterusnya, baru nanti ini 0,003 sampai 0,004 sampai seterusnya gitu, baru nanti kalian gambarkan grafiknya gitu ya. Jadi kalau yang di soal ini kan ada tuh rate ya. Ini ada di sini disebut dengan second rate. Nah itu tuh adalah delta T sebenarnya maksudnya, delta T ya, 0,001. Jadi antar waktu perhitungan itu selisihnya 0,001. Nolnya di belakang komanya 2 ya. Oke. Ya berarti frekuensinya itu ya 1000 kan, F dibagi seper 0,001 ya 1000. Lanjut. Oke, ini penggambar. Jadi awal dulu kalian harus gambarkan dulu responnya ya. Gambarkan dulu responnya, kan datanya udah ada semua tuh. Gambarkan dulu responnya seperti ini. Dari sumbu Y itu adalah percepatan, sumbu X itu adalah durasi waktu pembebanan ya. Oke, nanti menyesuaikan beban kalian. Nah, kemudian untuk modelnya, sama kita masukkan dulu masanya, masukkan dulu kekakuannya, omeganya kan dari akar K per M kan. Periodenya juga dari 2pi per omega kan. Rasio redamannya kita pakai redaman 5% aja ya. Jadi kalau kalian pakainya 5% aja. Kalau ini lagi saya simulasikan untuk masing-masing rasio redaman dari 0, 2%, 5%, 10%, dan 20% gitu. Contoh kita pakai yang 5%. Berarti rasionya redamannya kan 0,05 ya. Selisih waktunya, kalau yang ini itu adalah selisih waktu yang di sini, El Centro ini adalah dari 0,01 ke 0,03. Saya lihat sini, 0,01 ke 0,3 kan selisihnya 0,02 ya. Ini dikurang ini 0,02 sampai ke bawah, berarti delta T-nya 0,02. Kalau kalian tadi itu 0,001 ya delta T-nya atau selisih waktu. Kemudian koefisien C
Koefisiennya itu adalah pengalian dari 2 kali B, 2 kali zeta dikali omega dikali M kan. Koefisien A. Nah, koefisien A ini nanti pakai persamaan yang di PPT tadi. Pakai persamaan yang di PPT ya untuk metode central difference method ya. Jadi central difference method itu hampir sama dengan metode interpolasi ya. Jadi untuk mencari nilai dari A, itu adalah, kita balik ke slide ya. Mencari nilai A itu bisa dilihat di sini slide yang halaman 20 itu koefisien A itu di tahap 1.4. Berarti masanya tadi kan 6,11 dibagi delta T kuadrat. Delta T-nya kan 0,02 kuadrat dikurang C, tadi hasil dari nilai koefisien C dibagi 2 dikali delta T. Delta T kan 0,02 ya untuk contoh kalian. Contoh di PPT ini. Sama juga nanti mencari nilai B. Berarti K, kekakuan tadi dikurang 2 dikali massa 6,11 dibagi delta T 0,02 kuadrat. Nah, oke, kita lanjut kembali ke Excel. Ya, Excel. Nah, udah ke Excel ya. Jadi share. Nah, ini balik ke Excel. Ini saya pakai yang tadi contoh untuk tugas kalian kan 5% ya. Nah, koefisien A udah ketemu, koefisien B udah ketemu, koefisien B udah ketemu, koefisien kabar kan tadi udah ketemu juga dari persamaan 1.3 M dibagi delta T kuadrat ditambah C per 2 delta T. Oke. Ada yang ditanyakan dulu, ini agak loading. Share. Ya, kita udah balik ke Excel ya. Oke. Oke, udah. Kalian ini bilang kalau ada missing yang saya jelaskan. Jadi nanti metodenya seperti ini. Nanti ada juga di enggak ada di Excel. Di Excel bisa lihat ini T ini waktunya, ini percepatan dari saya pindah dari yang DL Centro ini. Saya pindah semua yang ini ke nilai acceleration atau percepatan di bawah. Kemudian P itu adalah nilai dari massa dikalikan dengan massa kali percepatan, berarti massanya tuh yang ini kan, M dikalikan percepatan yang ini acceleration itu untuk tiap durasi waktu. Udah. Kemudian kita tentukan lagi bahwa di nilai dari PPT nilai PI bar ya. PI bar itu adalah PI dikurang koefisien A dikali XI-1 dikurang B kali XI ya. Itu untuk mencari PI bar. Oke. Jadi yang pertama kita masukkan adalah nilai dari PI kan 0 ya, XI-1 yang kita masukkan pertama kali ya. Jadi ini yang kita masukkan pertama kali, XI-1, oke. Nah, kemudian XI-nya berarti adalah hasil dari yang F20 ini ya. 0-nya 0 masih 0. PI bar ini adalah yang kita cari tadi. PI bar ini yang kita cari tadi
pakai persamaan beban awal dikurang dengan koefisien A dikali dengan XI-1 dikurang koefisien B dikalikan dengan XI. Ya, sesuaikan dengan ini tabel. Apa persamaan? Nah, kemudian udah ketemu XI plus 1. Nah, XI plus 1 itu hasil dari PI bar dari langkah 1 ya. Langkah 2.1. Nah, ini. Nanti XI plus 1 adalah PI bar dibagikan dengan kabar. Jadi, XI plus 1 itu adalah hasil dari langkah 2.2 ya. Oke. Nah, ini nanti ketemu langkah 2.2. Nah, berikutnya dari sini XI-1. XI-1 XI-1 ya. Persamanya adalah, kita balik ke Excel, ini. Ya. Dari XI plus 1, ya, selisih waktu, dikurang 2 dikali perpindahan ditambah XI-1 dibagi delta T kuadrat ya. Itu untuk mencari nilai dari XI-1. Nah, ada yang ditanyakan dulu nggak di tahap awal ini? Ada yang bingung? Pertama, sama kita cari dulu nilai dari perhitungan awal. Nilai dari percepatan awal kan 0. Ya, percepatan awal kan 0. Di sini percepatan awal 0, kecepatan awal 0, perpindahan awal 0 kan. Kemudian kita nyari XI-1. XI-1 tadi itu sesuai dengan langkah ini tadi, langkah 1-2 ya. 1-2. Kemudian kabar tadi itu langkah dari langkah 1.3. Koefisien A itu langkah 1.4, langkah koefisien B 1.5 gitu. Oke, udah ketemu. Nah, jadi yang penting itu di sini ada ini, yang kita cari tahu dulu adalah mohon di-mute dulu ya suaranya. Yang kita cari tahu adalah nilai XI plus 1 ini dulu. Ya, XI plus 1 akan kita cari tahu. Apa sih, Rel? XI plus 1 itu harus kita cari tahu dulu ya. Baru aku bisa ketemu nanti XI-1 dan XI ya. Jadi gini. Ayo pakai sendal. Ambil sendal. Oke, jadi nanti udah ketemu XI-1 kan? XI-1 udah, XI itu nanti dari XI plus 1 selisihnya ya. Berikutnya juga nanti XI-1 yang baris ke berikutnya itu nanti dari XI plus 1 yang sebelumnya. XI yang step berikutnya itu juga nanti dari XI plus 1 tahap berikutnya. Sama juga XI-1. XI-1 itu nanti hasil dari XI sebelumnya gitu ya. Jadi yang kita butuh cari itu pertama kali itu adalah XI plus 1 ini ya. XI plus 1 ini kita harus cari tahu dulu semua. Nah, baru nanti turunannya itu nanti di XI, baru turunannya lagi di XI-1. Pokoknya selisih 1 gitu ya. Contoh. Kita dapatkan di ini I20 ya, I20. Nanti yang di G21 itu dari I20 tadi. Nah, kemudian yang dari F22 itu dari G20. Nah, nanti baru kita dapatkan lagi hasil dari I21. Berarti nanti yang G22 itu dari I21. Sedangkan dari F23 itu dari G22. Nah, baru ketemu lagi nih I22. Berarti nanti yang
G23 itu dari I22, kemudian F24 itu dari G23. Silang gitu ya. Ini saya coret deh. Biar nggak bingung. Pokoknya gini ya, dari mohon yang di mute dulu ya, nanti saya mengganggu teman-teman yang lain. Seharusnya ngerti. Terus ini jadi dari sini ke sini ya. Jadi silang-silang dari sini ke sini, sini ke sini ya, gitu. Ini nanti juga saya record kok. Jadi nanti kalian bisa lihat di post lagi caranya ya. Pokoknya nanti silang-silang gini dari sini ke sini gitu ya. Jadi yang pertama kita cari tahu adalah XI plus 1. Nah, baru nanti kita bisa cari XI dan XI min 1. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dia perkaliannya silang seperti itu. Oke, kalau udah, baru nanti kita cari masing-masing responnya. Saya bagi responnya itu dari per titik ya, per titik stasiun. Misalnya stasiun 0,5, 1 detik, 1,5 detik, 2 detik, 2,5, 3 detik, 3,5, dan 4, sampai 5,5. Jadi gini aja, cari maksimumnya itu hasil dari ini. Kalau 0,5 detik, berarti hasil dari XI plus 1. Jadi yang kita pakai hasilnya dari XI plus 1 ya. Itu dari 0 sampai 0,5 itu berapa yang maksimum. Nah, pada saat 1 detik, dari 0 sampai 1 detik itu berapa yang maksimum. Baru sama juga dari 0 sampai 1,5 detik, berapa sih nilai XI plus 1 yang maksimum gitu. Jadi kita tarik ke belakang depan, hasilnya itu jadi seperti ini. Resume, nah seperti ini. Jadi masing-masing itu nanti kita gambarkan seperti ini respon spektranya untuk yang perpindahan dulu ya. Jadi nanti contoh yang per periode singkat dulu 0,5 detik didapatkan respon perpindahan maksimumnya kan 0,001 tuh. Nah, ini baru kita pindah ke sini. Ya. Pindah ke sini. Nah, sama juga nanti dari 0 sampai 1 detik itu dapat nilai maksimum kan? Nanti pindah ke sini. Dari 0 sampai 2 detik dapat itu nilai maksimum dari sini. Ini agak acak-aduk ya. Jadi pokoknya nilai per waktu itu didapatkan dari hasil maksimum dari rentang 0,5 detik, rentang 1 detik, dan rentang 2 detik. Jadilah nanti respon spektra untuk perpindahan seperti ini. Nah, jadi nanti bisa ketemu dari SD, udah ketemu SD tuh. Nah, kemudian untuk mencari terakhirnya, penjelasan terakhir, untuk mencari tahu rekapitulasinya itu adalah SV dan SA kayak tadi cari. Jadi udah ketemu SD kan. Nah, untuk mencari S spectral velocity ya kita tinggal kalikan dengan omega aja. Omega kan dapatnya dari 2pi dibagi periode kan. Periodenya kan 0,5, berarti 2pi bagi 0,5 adalah sekian gitu ya. Sama juga tadi nanti yang SA, berarti dari SD atau SV dikali dengan omega. Itu aja tinggal. Jadi kita nggak usah mencari lagi nilai dari perhitungan kayak metode Newmark beta, nilai SV dan SA, karena hubungannya udah kaitannya udah ketahuan hierarkinya bahwa SV itu adalah SD dikalikan dengan omega. SA itu adalah SV dikalikan omega. Nah, itu yang gambar dari hasil dari ini, itu yang saya plot gitu di PPT ini ya. Oke, jadi ini untuk gambar spektra untuk berbagai macam variasi rasio redaman, dari yang tidak ada redaman sampai yang tinggi 20%. Ini untuk yang spectral velocity hasil dari turunan spectral displacement dikalikan omega. Ini hasil dari spectral acceleration adalah spectral velocity dikalikan dengan omega. Bentuknya itu kalau kalian familiar dengan perencanaan gempa, pembebanan gempa bumi ya, bentuknya ya memang mendekati ini saya gambarkan ya. Ya dengan respon dengan percepatan gempa bumi ya, respon dengan gempa desain maksud saya, respon spectral desain. Jadi awal mulai itu dari perhitungan ini. Nah, baru nanti ketemu gempa desain gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya kan? Oh, udah selesai PPT-nya, slide-nya. Oke. Ada yang ditanyakan nggak?
Belum ada. Nah, karena kalau udah nggak ada, nanti sambil berjalan aja ya di pos, ditanyakan terkait dengan materi kali ini atau nanti terkait dengan exercise tugas ya. Berikutnya ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya absen. Belum ada, sampai jalan. Oke. Kalau gitu saya absen dulu untuk yang kelas sore ya. Mohon semua di-mute dulu, mohon semua di-mute dulu supaya nanti memberikan kesempatan rekan-rekan bisa berbicara. Saya absen untuk yang kelas 301. Oke. Riko ada? Agung, Riono? Vanessa? Hadir Pak, hadir. Vanessa, oke. Novitra? Biki? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Moto? Biki ada? Mungkin ada. Ada. Dery? Hadir, Pak. Oke. Ya. Tolong di-mute itu si Firmansyah, Siva, ya. Langsung ngomong satu-satu. Dwi, Krisnadi, tolong di-mute semua deh. Di-mute semua. Oke. Lanjutnya Nela. Pande. Muhammad Daniel. Hadir, Pak. Pande, hadir Pak, Pande. Oke. Pak dari Kusnadi ada Pak. Siapa? Nowo. Kusnadi. Kusnadi. Nowo. Hadir, Tasya. Pak, hadir. Mau hadir, Pak. Sebentar dulu ya, ini untuk yang kelas E301 dulu ya. Tasya ada? Tasya. Taufik Hidayat? Hadir, Pak. Oke. Jihan? Hadir, Pak. Bayu? Hadir Pak. Oke. Rian? Hadir Pak. Oke. Jeremia? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Karina? Hadir. Oke. Ahmad Sifaul? Hadir, Pak, hadir. Oke. Nanti yang belum terabsen, kasih tahu ketua kelasnya Bayu ya. Kalau gitu nanti kelasnya E301 bisa live meeting. Terima kasih ya. Jaga kesehatan. Bisa yang E301 bisa live meeting sekarang. Terima kasih waktunya. Selamat sore. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Ya, Sampai jumpa. nanti yang kurang-kurang nanti lewat ketua kelas. Seharusnya saya mau absen yang 404. Dimas hadir Pak. Ngelek nih. Belum, sabar. Hadir, Pak, semuanya. Bentar ya. Sabar, Oke. Dimas, Halo. sabar. Rian Ade Saputra. Hadir Pak. Oke. Kusnadi. Hadir. Muhammad Ulul Asni. Firmansyah. Siapa itu? Rizky Mariadi. Itu bisa di-mute ya suaranya siapa? Eko Prasetyo. Iya, jangan di start screen dulu ya. Halo. Ada hal yang nggak, ini bagus lagi. Wah. Eko. kok. Bisa. ngapain Eko? Kalau pencet. Kok lu mau ngapain kok? Eko mau ngapain Eko? Mau memberi pembelajaran? Eko nyari masalah nih, nyari. Mau buka private ya. Eko kayaknya keluar itu ya, nggak bisa. Flash private ini Rusuh deh, ya, Eko rusuh. dari gua ya. Yo, wifi-nya Nah, oke. wifi-nya jangan Lanjut pakai lagi. dulu, melek.
Muhammad Ulul Asmi tadi nggak ada ya. Rifki Mariadi. Aan. Hadir, Pak. Ya, Dwi Suratmoko. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rizky Gautama. Hadir, Pak. Oke, Chandra Setiawan. Yang Pak. Hadir, Pak. Oke, Yovinus. Hadir, Pak. Oke, Asep. Yang Pak. Asep. Elang Muhammad. Oke, Muhammad Ilham Nugroho. Hadir Pak. Hadir, Pak. Tapi Itu siapa yang hadir tuh? Saya lanjut aja, Muhammad Ilham Nugroho. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Alim. Nanda David. Hadir, Pak. Ya, oke, Agung Purnomo. halo Pak Dimas hadir Pak. Di Oke, sini melek. Vicky Cahya. Hadir. Vicky Cahya. Oke, Eko Prastio ada tadi ya. Ade Bagus. Ada, Pak. Ya, Ade Bagus. Ada Pak, ada bagus hadir Oke, Pak. ya. Nelly Hadir Masita. hadir. Hadir, Pak. Oke, Pungki. Hadir. Oke, Fauzi. Hadir Pak. Firman Sarip. Hadir, Pak. Oke, Irfa. Hadir, Pak. Oke, Bagus Adi. Dimas. Dimas Yudar. Ngelek, Pak, ngelek. Iya, Wardianto. Hadir, Pak. Hadir. Wardi. Pak. Wandi. Masih itu ya? Dimas hadir Pak. Iya, oke, Lagi udah. melek nih. Ahmad Iya, Mas. Faruqi. Bisik aja lu. Ahmad Faruqi. Hadir. Mai Zarli. Hadir, Pak. Oke, Bayu Tristanto. Hadir nggak Bayu nih? Hadir, Oke, iya. Sip. Mike hadir, Mike. Oke, pertemuannya udah. Kurang lebihnya nanti kita lanjut di pos atau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Ya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya ya untuk sore ini. Siap, Pak. Nah, sip. Oke,